Hai semua, bertemu kembali dengan gue Ama Alkatiri. Pada video kali ini gue akan membahas 4 kebiasaan buruk yang harus kalian tinggalkan. Memulai kebiasaan sehat tanpa melepaskan kebiasaan buruk itu akan terasa sulit untuk kita jalani. Tapi ketika kita dapat melepaskan kebiasaan buruk terlebih dahulu dan kemudian menjalani kebiasaan sehat, semuanya akan terasa lebih mudah dan pastinya akan jauh lebih konsisten. Ingin tahu kebiasaan buruk seperti apa yang harus kalian tinggalkan? So, stick around! Kebiasaan buruk yang pertama adalah selalu memikirkan hal-hal negatif. Bila kita terlalu fokus sama hal-hal negatif yang ada, kita malah fokus ke masalah, bukan ke solusi. Memikirkan kegagalan yang pernah terjadi, penolakan yang pernah kita alami, hal buruk apa yang akan menimpa kita ke depannya, itu hanya akan membuat diri kita tambah overthinking. Bila kita selalu memikirkan hal negatif di masa lalu ataupun hal negatif yang akan datang, yang ada kita malah takut dalam mengambil keputusan dan cuma ngebuat kita malah makin stres. Kalian tahu, salah satu penyebab kenapa kita selalu memikirkan hal negatif itu salah satunya disebabkan karena kita terlalu mikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Nanti kalau gue lakuin seperti ini di depan bos gue, kira-kira bos gue bakal marah gak ya? Nanti kalau gue ngomong seperti ini di depan gebetan gue, kira-kira gebetan gue bakal ngambek gak ya? Nanti kalau gue nanya pertanyaan di dalam kelas, itu teman-teman gue bakal menganggap pertanyaan gue bodoh gak ya? Ada salah satu kutipan dari Seneca yang mengatakan kita menderita lebih sering di imajinasi kita dibanding dengan kenyataannya. Imajinasi yang kita buat di pikiran kita itu hanya akan membuat diri kita menderita bila imajinasi yang kita buat adalah hal-hal negatif. Sekarang pertanyaannya simpel buat kalian. Berapa banyak hal negatif yang kalian pikirkan itu beneran terjadi? Gue yakin hampir seluruh hal negatif yang kita pikirkan itu nggak terjadi. Dan sekalipun terjadi, itu nggak seburuk seperti apa yang kita pikirkan. Tolong kasih komentar kalian tentang hal ini. Ada penelitian menarik dari National Science Foundation yang menyatakan 80% hal yang kita pikirkan adalah hal negatif. Pikiran negatif yang muncul di kepala kita itu muncul dengan sendirinya. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah hal tersebut nggak bisa kita rubah? Tenang bro, otak kita memiliki kemampuan merubah skenario yang ada di kepala kita yang dikenal dengan istilah neuroplasticity. Jadi neuroplasticity itu sendiri adalah kemampuan otak untuk beradaptasi atau berubah dari waktu ke waktu sebagai bentuk respon terhadap pengalaman hidup kita. Jadi yang membentuk pikiran kita salah satunya adalah karena kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Kalau kita memiliki kebiasaan buruk dengan berpikir ataupun berkata negatif terhadap diri kita, ya udah jangan salahkan kita kalau kita akan menjalani hidup dengan insecure. Tapi bila kita berusaha untuk melatih pikiran kita setiap harinya untuk dapat melihat hal positif yang terjadi di hidup kita, ya hidup kita juga akan berubah menjadi jauh lebih baik. Kebiasaan buruk kedua adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Pernah gak kalian merasa banyak hal yang sudah kalian capai dan ketika kalian membandingkan hal yang sudah kalian capai dengan pencapaian orang lain, rasanya hal yang kalian sudah capai nggak berarti banyak. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang terjadi kita malah jadi insecure, kita nggak percaya diri dan kita merasa tertinggal di belakang. Apalagi kita membandingkan diri kita dengan seseorang yang udah memulainya lebih lama. Membandingkan karir kita yang baru 1 tahun di perusahaan dengan orang yang memiliki pengalaman 5 tahun itu cuma ngebuat kita tambah insecure. Membandingkan diri gue yang baru banget mulai konten YouTube sama orang yang udah bertahun-tahun mulainya malah ngebuat diri gue malah akan nyerah. Kita nggak bisa membandingkan level 1 kita dengan mereka yang sudah level 6. Tapi bukan berarti kita boleh membandingkan di level yang sama. Setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Kita dibesarkan dengan orang tua berbeda, budaya berbeda, dan pengalaman hidup yang sangat berbeda. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa membandingkan bila kita tahu hal yang kita bandingkan itu berbeda satu dengan yang lainnya?
Ada salah satu kutipan dari Theodore Roosevelt yang mana ia adalah Presiden Amerika yang ke-26 yang mengatakan comparison is the thief of joy. Bahwa membandingkan diri kita dengan orang lain itu hanya akan merampas kebahagiaan kita. Kenapa? Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu rasanya sampai kapanpun nggak pernah cukup. Karena kenyataannya banyak orang yang lebih pintar dibanding diri kita. Banyak orang yang lebih mapan dibanding diri kita. Banyak orang yang lebih hebat dibanding diri kita. So, bila kalian ingin melepas kebiasaan buruk ini, lihatlah kesuksesan orang lain itu sebagai pembelajaran. Dan bila ingin membandingkan, bandingkan diri kalian dengan diri kalian sebelumnya. Kebiasaan buruk ketiga adalah hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Memikirkan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu ataupun hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu itu hanya akan membuat kita terpenjara di pikiran kita sendiri. Kesalahan yang kita lakukan di masa lalu itu bukan cerminan dari diri kita saat ini. Hal buruk yang pernah menimpa kita di masa lalu juga kemungkinan besar tidak akan terulang kembali di masa depan. Kita ini manusia, seseorang yang gak luput dari rasa bersalah. Pernah menyakiti? Pernah. Pernah disakitin? Ya juga pernah. Tapi apakah bermanfaat bila kita terus memikirkan momen-momen buruk yang udah terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu? Ada manfaatnya kah? Nggak ada manfaatnya. Kalau masa lalu cuma dipikirin dan direnungin terus-menerus ya nggak ada manfaatnya. Masa lalu kalian baru akan bermanfaat ketika kalian menjadikannya tempat untuk refleksi dan koreksi diri. Ada salah satu kutipan favorit gue dari Rick Warren yang mengatakan kita adalah produk dari masa lalu kita, tapi kita tidak harus terpenjara pada masa lalu kita. Bila kita hidup dengan bayang-bayang masa lalu, yang ada kita malah terpenjara di pikiran kita sendiri dan membuat kita sulit untuk memulai kebiasaan sehat. Memaafkan diri sendiri dan orang lain yang pernah menyakiti kita itu merupakan solusi terbaik agar terlepas dari bayang-bayang masa lalu kita. Kebiasaan buruk keempat adalah mengecek notif ketika bangun pagi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh review.org itu menyatakan 71% orang mengecek HP setelah bangun pagi dan salah seorang dokter psikiater yang bernama Nicole Benders-Hedy itu menyatakan melihat handphone ketika kita bangun pagi kemungkinan akan membuat diri kita stres dan membuat kita merasa kewalahan. Ada juga pernyataan di artikel Forbes yang mengatakan melihat atau membaca sesuatu yang negatif ketika bangun pagi itu hanya memicu stres dan membuat kita cemas sepanjang hari. Di sini poinnya, bukan kalian nggak boleh lihat email WA ataupun sosial media di pagi hari. Tapi bila hal yang kalian lakukan pertama kali setelah bangun pagi itu langsung ngecek HP kalian, kemungkinan besar kalian akan bangun dengan kondisi reaktif. Coba aja kalian bayangin, kalian baru banget bangun pagi terus ngambil HP dan lihat berita-berita. PHK massal terjadi di perusahaan teknologi. Lonjakan kasus COVID kembali terjadi. Bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam waktu kurun 1 tahun. Meeting kantor di reschedule menjadi jam 8 pagi. Kemungkinan besar bila hal yang kalian baca seperti tadi, kalian akan bangun dengan kondisi yang cemas. Ya gimana nggak cemas? Bangun-bangun, pikiran kita harus memproses informasi-informasi yang segitu banyak dan juga bernada negatif. Coba deh kalian bangun pagi, kasih waktu 10 menit aja biar nggak cek HP kalian terlebih dahulu. Mungkin kalian bisa bikin kopi, dengerin musik, rapiin kasur, atau hanya sekedar ngobrol bersama keluarga. Poinnya di sini, luangkan waktu sebentar di pagi hari untuk kalian menghabiskan waktu bersama diri kalian sebelum kalian menghabiskan waktu bersama orang lain. Hal yang kalian lakukan di pagi hari itu akan menentukan seberapa kualitas sisa hari yang kalian jalani. Seperti akan halnya kutipan dari Daniel Handler yang mengatakan bagaimana kalian menghabiskan waktu di pagi hari itu akan menentukan hari seperti apa yang akan kalian dapati. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 4 kebiasaan buruk tadi itu dapat segera kalian tinggalkan, dan seperti biasa, lihat hasilnya bagaimana di hidup kalian. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.